101 Undangan Keluarga Wei. Nama, kelahiran kembali penggarap abadi perkotaan penulis, Dewa Pedang 10 Mil, Si Li Jiansen. Plus matikan mengatur ulang. Jiang Churan meninggalkan mansion dengan perasaan bingung dan takut. Dia datang untuk mendapatkan jawaban, namun dia pergi dengan lebih banyak pertanyaan. Siapa Chen Fan? Dari mana kekuatannya berasal? Apakah dia abadi? Namun, yang benar-benar membuat Jiang Churan kesal adalah mengetahui bahwa dia dan Chen Fan berasal dari dua dunia yang berbeda dan mereka tidak akan pernah bersama. Berpikir demikian, semakin banyak penyesalan muncul di dalam hatinya. Chen Fan bahkan tampaknya tidak mempedulikan Jiang Churan ketika Jiang Churan meninggalkan mansion. Dia dengan lembut membelai kepala ular berkabut itu. Ular itu seluruhnya terbuat dari kabut dan panjangnya sekitar 30 meter. Ia menggeliat di langit, membenturkan tanduknya ke awan seperti naga di lukisan gulungan kuno. Inilah alasan sebenarnya aku membunuh ular yin dan menyerap jiwanya ke dalam sumsum giok. Chen Fan berpikir sendiri. Misty Mountain Array terdiri dari 4 komponen utama. Arai penyaluran roh, arai pengumpulan roh, arai kabut, dan arai spirit. Hanya jiwa para penggarap atau hewan roh yang kuat yang dapat memiliki kekuatan yang cukup untuk mempertahankan kekuatan besar dari susunan tersebut. Sekolah heretik dan demon akan menggunakan pengorbanan massal untuk menciptakan arai spirit dari kehidupan ribuan orang tak berdosa. Chen Fan bahkan telah menyaksikan makhluk abadi yang sempurna dari sekolah iblis meledakkan seluruh planet berpenduduk dan memanfaatkan kekuatan hidup semua makhluk hidup di planet ini untuk menciptakan arai yang mencakup seluruh galaksi. Namun, pada akhirnya, penggarap biadab dari sekolah iblis dikalahkan oleh aliansi 5 penggarap lainnya. Chen Fan adalah salah satu dari 5 kultivator saleh yang membawa keadilan bagi kultivator sekolah iblis. Ular yin ini telah berkultivasi selama lebih dari 100 tahun dan telah mencapai pencerahan etiril. Meskipun itu bukan material arai spirit yang ideal, itu sudah cukup untuk saat ini. Dia menyaksikan ular raksasa itu melompat ke atas awan dan menghilang. Segera setelah Misty Mountain Array dinyalakan, kabut di dalam arai menyatu secara mulus dengan kabut alami yang terbentuk di sekitar gunung. Melihat gunung dari jauh, kabut yang biasanya menutupi puncak gunung telah bertambah besar dan menutupi seluruh gunung. Kabut tidak hanya berfungsi untuk membingungkan penyusup, tetapi juga menyediakan tempat persembunyian yang sempurna bagi ular berkabut. Meski ular itu terbentuk dari kabut tak berbentuk, namun kekuatannya tak kalah dengan saat ia hidup di dalam kolam. Selain itu, bentuk barunya membuatnya hampir tidak bisa dihancurkan, karena memukulnya kurang lebih seperti menancapkan paku ke kepulan awan. Kehidupannya terkait dengan persediaan spirit ki yang tak ada habisnya dari danau dan kabut dari gunung, dan oleh karena itu ia dapat beregenerasi sendiri tanpa batas waktu. Chen Fan menyaksikan ular raksasa itu menghilang di langit. Dia tersenyum dan kemudian berkata, "Karena kamu sangat mirip naga sungguhan, aku akan memanggilmu Drakeling Putih." Seperti yang tercatat dalam teks kuno, Drakeling adalah naga remaja. Dalam 500 tahun mereka akan tumbuh menjadi drake, dan setelah 500 tahun berikutnya, mereka akhirnya akan menjadi naga sungguhan yang bisa terbang ke alam surga. Seolah-olah Drakel Putih telah mendengar kata-kata Chen Fan, itu menggemakannya dengan senandung panjang yang penuh kegembiraan. Meskipun Drakel Putih ini hanya ada dalam bentuk jiwa dan tidak memiliki substansi apapun, begitu Chen Fan meningkatkan susunannya, dia akan dapat membantu Drakel Putih tersebut mendapatkan kembali tubuhnya. Chen Fan tinggal di mansion selama beberapa jam untuk menyelesaikan susunannya. Setelah susunannya akhirnya siap, dia hendak berangkat ke rumah. Tiba-tiba, dia mendapat telepon dari Wei Ziqin. "Chen Fan, apakah kamu masih di kota Chuzhou? Aku tidak bisa masuk ke rumahmu sama sekali. Ada apa dengan kabut itu?" Wei Ziqin mengeluh di ujung telepon. "Apakah ada yang kamu butuhkan dariku?" Chen Fan mengerutkan alisnya. Dia berencana meninggalkan kota Chuzhou dan kembali ke Kabupaten Sisui untuk merayakan Tahun Baru Imlek. Wei Ziqin berhenti sejenak dan kemudian berkata dengan nada serius, "Kakekku ingin bertemu denganmu sebelum kamu berangkat ke rumahmu." Dia kemudian berkata dengan ragu-ragu, "Dan ayahku juga ada di sini, dia ingin bertemu denganmu juga." "Ayahmu, Wei Changgeng." Chen Fan terkejut. Putra tertua Patua Wei bernama Wei Changgeng, dan dia adalah pejabat tingkat tinggi di provinsi tersebut. Putra keduanya adalah pemimpin unit militer setempat. Mereka ingin membalas dendam pada Wei Zipin. Chen Fan berpikir sendiri, namun, dia sama sekali tidak takut akan pembalasan. Setengah tahun yang lalu,
ketika dia pertama kali bertemu Pak Tua Wei, dia hanya berada di tingkat yayasan pendirian. Bahkan tembakan pistol pun bisa mengancam nyawanya. Namun, setengah tahun kemudian, dia hampir menyelesaikan tingkat pendirian yayasan dan memperoleh 2 artefak Dharma yang mematikan. Dengan bantuan kehendak abadi, dia praktis tak terkalahkan selama dia tidak menghadapi seluruh pasukan. Baiklah, apa salahnya melihat mereka? Sambil berpikir, Chen Fan meninggalkan mansion. Begitu dia melewati ambang barisan, dia melihat Wei Ziqin sedang menunggunya dengan kerutan besar. Dia mengeluh, kabut ini menjengkelkan. Saya bahkan tidak dapat menemukan jalannya. Itu hanya sebuah susunan. Chen Fan berkata dengan ringan. Dia mengintip wajah Wei Ziqin dan tidak menemukan ketidaksenangan atau dendam. Dia berkata dengan terkejut, saya pikir keluarga Wei akan datang menjemput saya. Wei Ziqin menutup mulutnya dan terkikik. Jangan khawatir, aku tahu kamu telah mematahkan kaki sepupuku, tetapi dia mendapatkan apa yang pantas diterimanya. Selama bertahun-tahun, dia telah merusak reputasi keluarga kami, dan jika bukan karena ayahnya yang terlalu protektif, aku sendiri yang akan mematahkan kakinya. Ketika kakek pertama kali mendengar berita tentang apa yang terjadi pada cucunya yang berharga, dia marah selama beberapa saat. Namun, setelah berbicara panjang lebar dengan ayahku, suasana hati kakek jauh lebih baik sekarang, jika tidak, dia tidak akan mau melihat Anda. Wei Ziqin melirik Chen Fan sekilas. Tuan Chen sangat kuat sekarang sehingga Anda mungkin bahkan tidak peduli lagi dengan reaksi keluarga Wei. Dia yang memintanya, saya tidak pernah memberikan janji atau ancaman kosong. Chen Fan berkata dengan tenang, namun matanya dipenuhi rasa bangga. Wei Ziqin memutar matanya, tapi dia tidak menyalahkan Chen Fan. Itu adalah kesalahan sepupunya sejak awal. Chen Fan mengikuti Wei Ziqin ke halaman yang tenang, itu adalah tempat yang sama di mana dia pertama kali bertemu Guru Wu dan Xin Zong. Tuan Chen, sudah lama tidak bertemu. Pria tua Wei tersenyum dan berdiri untuk menyambut Chen Fan. Dia tampak dalam kondisi kesehatan yang jauh lebih baik dibandingkan 6 bulan lalu. Langkah mantapnya membawa semangat sedemikian rupa sehingga hanya berarti satu hal, lelaki tua itu akhirnya menyempurnakan kekuatan internalnya. Lama tak jumpa. Chen Fan mengangguk dan kemudian melihat dari balik bahu pria tua itu. Selain Xiaoqi, pengawal lelaki tua itu, ia juga melihat seorang lelaki parubaya berseragam militer berdiri tegak seperti pohon cemara yang tinggi. Wajahnya keras dan acuh tak acuh, di bahunya, dia membawa tanda yang menampilkan 4 bintang yang diapit di antara 2 pukulan horizontal. Apa yang bisa saya bantu, Tuan Wei? Chen Fan bertanya dengan ringan setelah dia duduk. Hanya ingin ngobrol denganmu, Pak Tua Wei berkata sambil tersenyum. Baru 6 bulan berlalu, dan kamu sudah terkenal. Kamu sudah melupakan teman-teman lamamu, bukan? Chen Fan tersenyum tetapi tidak menanggapi. Dia bisa merasakan kepahitan dalam suara Pak Tua Wei. Betapapun nakalnya Wei Zipin, dia adalah cucu lelaki tua itu. Mematahkan kaki Wei Zipin sama dengan menamparkan wajah lelaki tua itu, sebuah tindakan yang akan sangat menurunkan harkat dan martabat keluarga. Namun, karena Pak Tua Wei mengundangnya, itu berarti dia sudah melupakannya. Apa yang bisa membuatnya memaafkanku karena telah menyakiti cucunya? Chen Fan mau tidak mau melihat ke arah Wei Changgeng di belakang lelaki tua itu. Senyuman Pak Tua Wei menghilang dari wajahnya, dia berkata dengan berat, aku ingin meminta sesuatu padamu. Katakan saja, Chen Fan mengangguk. Pria tua Wei tetap diam, tapi dia menoleh ke belakang dan melihat ke arah Wei Changgeng. Wei Changgeng mengangguk dan menatap tajam pada Chen Fan. Tuan Chen, semua orang membicarakan tentang kemampuan bela diri Anda, betapa tak terkalahkannya Anda. Saya ingin tahu apakah rumor itu nyata. Chen Fan mengerutkan alisnya, dan dia melihat ke arah pria tua Wei. Namun, lelaki tua itu mengabaikan tatapannya. Chen Fan merasa terhibur dengan pertunjukan yang mereka tampilkan untuknya. Dia kembali menatap Wei Changgeng dan kemudian berkata, ya, itu benar. Tapi apa maksudmu? Bisakah kamu menunjukkannya? Mata Wei Changgeng berbinar. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Chen Fan tersenyum. Dia berencana menunjukkan kekuatan kepada keluarga Wei untuk mencegah mereka menyembunyikan niat untuk menyakitinya. Dia bertanya pada Wei Changgeng, apakah kamu membawa senjata? Wei Changgeng terkejut dan mengerutkan alisnya, apa hubungannya dengan demonstrasimu?
Chen Fan menunjuk padanya dan kemudian menunjuk kembali pada dirinya sendiri. Coba senjatamu padaku. Apa? Wei Changgeng mengira telinganya telah mempermainkannya. Wei Ziqin dan Patua Wei juga terkejut dengan apa yang mereka dengar. Kubilang, coba senjatamu padaku. Chen Fan mengulangi, maumu. Wei Changgeng adalah orang yang tidak punya basa-basi. Dia akan menurutinya, jika menembak bocah itu adalah hal yang diperlukan untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Baiklah, apakah kamu siap? Wei Changgeng memegang pistol di kedua tangannya dan bertanya dengan berat. Lakukan. Chen Fan duduk diam dan berkata dengan bangga. Ayah. Wei Ziqin tersentak. Bahkan Patua Wei pun kehilangan kata-kata. Meskipun dia pernah mendengar bahwa guru transenden tidak takut dengan senjata modern, dia selalu percaya bahwa itu hanyalah dongeng belaka. Wei Changgeng memecat. Tiba-tiba percikan api meletus hebat di depan Chen Fan. Seolah-olah peluru itu mengenai sepotong logam. Ketika Wei Ziqin melihat lebih dekat, dia melihat Chen Fan telah menangkap peluru di tangannya, dan anak laki-laki itu tidak terluka. Dia melakukannya, seru Wei Ziqin. Pria tua Wei menghela nafas lega. Dia juga merasa beruntung karena dia tidak bersikeras untuk membenturkan kepala ke arah Chen Fan karena cedera cucunya. Senyum gembira muncul di wajah Wei Changgeng. Jadi rumor itu benar. Kamu memang sekuat yang mereka katakan. Wei Changgeng memberi hormat kepada Chen Fan dan berkata, Tuan Chen, alasan saya mengundang Anda ke sini hari ini adalah untuk meminta Anda menjadi kepala sersan unit Naga Chang. Kepala sersan Chang Dragon. Chen Fan terkejut karena dia tidak mengerti apa maksudnya. Chen Fan akhirnya mengerti sepenuhnya. Apa itu Chang Dragon setelah penjelasan Wei Changgeng. Di Tiongkok, setiap unit militer memiliki tim disiplinnya sendiri, masing-masing terdiri dari lebih dari 1.000 orang. Unit Chang Dragon adalah elit yang dipilih dari unit penegakan hukum ini. Masing-masing anggotanya adalah yang terbaik. Dilengkapi dengan senjata paling canggih, mereka menjalani pelatihan sistematis untuk mempersiapkan mereka menghadapi tugas yang paling sulit. Karena risiko ekstrim yang terlibat dalam tugas mereka, tingkat korban bisa mencapai 10%. Setiap anggota Chang Dragon adalah aset berharga bagi tim. Sersan Kepala Regu adalah perwira tertinggi Naga Chang yang bertugas mengatur pelatihan dan memimpin pertempuran. Tuan Chen, pangkat resmi Sersan Kepala Tinggi karena dia adalah pemimpin mutlak unit tersebut. Karena usia Anda yang masih muda, militer akan menunggu 1 tahun untuk memberi Anda pangkat tersebut. Ketika mereka melakukannya, Anda akan mendapatkan setidaknya pangkat kolonel senior. Wei Changgeng berkata dengan cemburu. Usianya sekitar 40 atau 50 tahun, dan berkat kerja keras selama bertahun-tahun dan ketenaran keluarganya, dia akhirnya mendapatkan pangkat kolonel senior. Di sisi lain, Chen Fan baru berusia 16 tahun dan akan mencapai peringkat yang sama dengannya dalam beberapa tahun. Ditambah lagi, peringkat Chen Fan tidak berhenti di situ, bukan tidak mungkin dia bisa naik pangkat menjadi jenderal. Wei Changgeng yakin begitu berita tentang pencapaian Chen Fan tersebar, banyak orang akan ikut merasakan kecemburuannya. Kejutan tertulis di seluruh wajah Wei Ziqin. Seorang kolonel senior berusia 17 tahun yang ditakdirkan menjadi jenderal di usia awal 20-an. Prestasi seperti itu belum pernah terjadi sebelumnya. Tiba-tiba, matanya dipenuhi kekaguman saat dia menatap Chen Fan. Unit penegakan hukum elit. Chen Fan mengangguk dan kemudian bertanya dengan rasa ingin tahu, jika posisi ini penting, mengapa Anda ingin saya mengisi peran itu? Wei Changgeng tersenyum kecut dan kemudian berkata, sersan kepala sebelumnya telah mengundurkan diri. Dia berhenti sejenak dan berkata, ada turnamen seni bela diri beberapa minggu yang lalu, dan Chang Dragon gagal total dalam kompetisi tersebut. Dari 10 unit elit, Chang Dragon menduduki peringkat ke-7. Petik 2, ke-7 dari 10. Bahkan Patua Wei dan Wei Ziqin terkejut dengan wahyu tersebut. Wei Ziqin bertanya dengan tidak percaya, dari 10 unit elit, 3 berasal dari marinir. Dan kita semua tahu bahwa unit penegakan hukum marinir tidak terlalu kuat. Jadi, memang, wajah Wei Changgeng mengeras dan berkata, jadi itu berarti Chang Dragon adalah yang terburuk dari semua unit penegak hukum. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Militer sangat mirip dengan sekolah, tidak hanya para siswanya yang bersaing satu sama lain untuk mendapatkan nilai terbaik, begitu pula para guru. Tetapi itu tidak menjelaskan mengapa kamu ingin aku mengambil alih. Kata Chen Fan, sersan kepala harus ahli dalam peperangan dan persenjataan modern.
Saya tidak bisa membedakan senjata asli dan palsu, apa yang bisa saya ajarkan kepada prajurit Anda? Wei Changgeng berhenti sejenak dan berkata, Anda tidak perlu khawatir tentang itu, Tuan Chen. Sersan kepala hanya bertanggung jawab atas pelatihan. Urusan lainnya akan ditangani oleh ahli militer. Naga Chang memiliki tim pendukung yang sangat komprehensif. Ada ahli yang melatih setiap aspek kemampuan mereka. Dia berhenti dan menatap Chen Fan, sebagai kepala sersan. Tugas utama Anda adalah meningkatkan kemampuan tempur pribadi mereka. Kemampuan tempur pribadi. Chen Fan mengerutkan alisnya dan berkata, itu benar. Wei Changgeng membenarkan. Setelah kegagalan di turnamen, kami telah lama memperhatikan program pelatihan kami. Kami segera menyadari bahwa kekurangannya terletak pada kemampuan tempur masing-masing prajurit. Naga Chang melakukan operasi bedah yang sangat berisiko. Setiap tim tugas terdiri dari kurang dari selusin anggota. Mereka seringkali harus menghadapi bahaya yang datang tidak hanya dari musuh mereka tetapi juga dari lingkungan yang keras. Efektivitas senjata mereka seringkali tidak relevan, yang penting adalah kemampuan pribadi mereka. Aku mengerti, Chen Fan mengangguk. Akhirnya masuk akal baginya mengapa militer memikirkan dia. Dia bertaruh bahwa namanya sudah tersebar luas di telinga para petinggi militer. Saya tidak punya waktu untuk melatih banyak anak. Chen Fan menggelengkan kepalanya, dan bahkan ketika dia hendak menolak tawaran itu, Wei Ziqin bertanya dengan penuh semangat. Ayah, tim mana yang menempati posisi pertama? Apakah itu Falcon dari unit militer Barat Daya, atau Serigala Pertempuran dari Barat Laut? Menjadi putri Wei Changgeng, Wei Ziqin tidak hanya seorang seniman bela diri yang rajin tetapi juga penggemar militer. Bukan satupun dari mereka, Wei Changgeng berkata dengan berat. Pisau adalah nomor 2. Tempat pertama adalah milik Taring Naga. Dia mengatakannya dengan nada cemburu dan marah. Sejak Taring Naga mulai mengambil bagian dalam turnamen, mereka telah menempati posisi teratas selama 15 tahun. Petik 2. 15 tahun berturut-turut. Wei Ziqin tersentak. Bahkan Pak Tua Wei pun terkejut dengan prestasi itu. Memang, Wei Changgeng mengangguk dan berkata, Taring Naga adalah yang terkuat dari semua unit disiplin. Mereka adalah unit elit teratas bahkan dibandingkan dengan unit serupa di seluruh dunia. Para pemimpin militer bertekad untuk meningkatkan kualitas unit Naga Chang dan oleh karena itu mereka memutuskan untuk mengundang Tuan Chen sebagai kepala sersan. Dia tidak memberi Chen Fan waktu untuk menolak saat dia bergegas untuk melanjutkan, yakinlah bahwa tugas itu tidak akan mempengaruhi sekolahmu. Pangkalan pelatihan sangat dekat dengan kota Chuzhou, dan sebagai kepala sersan, kamu tidak akan melakukannya, perlu tetap di pangkalan sepanjang waktu. Anda hanya perlu memberi nasihat kepada mereka tentang pelatihan mereka selama 2 hingga 3 hari seminggu. Wei Changgeng berkata sambil menatap Chen Fan dengan memohon. Tuan Chen, militer dengan tulus membutuhkan bantuan Anda. Saya dikirim ke sini untuk membuat Anda mengetahui niat atasan saya. Jika menurut Anda ini adalah sesuatu yang mungkin Anda minati, atasan saya akan datang ke sini untuk menyambut Anda secara pribadi. Saat itu, kita bisa membicarakan detailnya, seperti nama Anda, orang tua. Mendengar perkataannya, Wei Ziqin hanya bisa menatap Chen Fan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Chen Fan memiliki prestise sedemikian rupa sehingga bos ayahnya pun harus menyambutnya secara pribadi. Chen Fan menatap Wei Changgeng sekilas dan berkata, baiklah, biarkan aku memikirkannya. Setelah itu, dia mendorong dirinya keluar dari kursi dan bersiap untuk pergi. Pak Tua Wei, saya akan pulang ke rumah, maaf saya tidak bisa tinggal di sini terlalu lama. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Pak Tua Wei berdiri sambil tersenyum, kamu telah jauh dari rumah selama lebih dari 6 bulan, kamu pasti merindukan orang tuamu. Setelah Chen Fan pergi, Wei Fu menggelengkan kepalanya dan meratap, Changgeng, kalau bukan untuk yang terakhir hal yang kamu katakan kepada Chen Fan, dia akan langsung menolak tawaranmu. Yang mana? Wei Ziqin bertanya dengan rasa ingin tahu. Orang tuanya, kebijaksanaan bersinar di mata Pak Tua Wei saat dia berbicara. Sepertinya kunci untuk meyakinkan Tuan Chen ini ada pada orang tuanya. Ya, ayah. Wei Changgeng mengangguk. Ayah, kakek, aku masih belum memahami hal ini. Chen Fan adalah kandidat yang tepat untuk pekerjaan ini, mengapa dia tidak tertarik? Wei Ziqin bertanya dengan bingung. Ini adalah arahan dari para pemimpin militer.
Saya yakin dialah satu-satunya pemuda di usianya yang menerima kehormatan seperti itu. Itu tidak masuk akal bagimu karena kamu belum sepenuhnya memahami kekuatan seorang guru transenden. Kata Patua Wei perlahan sambil tersenyum penuh kasih. Kakekmu benar, Wei Changgeng mengangguk. Sebenarnya, saya tidak menceritakan cerita lengkap tentang kepala sersan terakhir. Selama turnamen, bos saya dan 2 wik besar lainnya datang untuk menyaksikan pertarungan Chang Dragon, sersan kepala kita yang terakhir di tempat karena sedang marah. Oh, Liu Chen juga pergi menonton turnamen. Patua Wei terkejut. Dia tidak menyangka para pemimpin militer di level setinggi itu akan menaruh perhatian pada unit penegak hukum. Liu Chen adalah salah satu perwira tertinggi yang dikenal Patua. Memang benar, setelah turnamen, Liu Chen bergegas ke Zonghai dan mengundang Tuan Hua menjadi kepala sersan yang baru. Namun, Tuan Hua menolak. Wei Changgeng meratap, kamu sedang membicarakan Hua Yunfeng. Patua Wei mengerutkan alisnya dan berkata, dia seumuran denganku, tidak heran dia tidak tertarik. Siapa Hua Yunfeng? Wei Ziqin bertanya dengan rasa ingin tahu. Tuan Hua dari Zonghai. Dia dulunya adalah seorang playboy terkenal ketika dia masih muda di usia 30-an. Wei Changgeng berkata dengan sedih. Dia naik ke tampuk kekuasaan pada waktu yang hampir bersamaan dengan para pahlawan legendaris lainnya. Dia telah tinggal di Zonghai sepanjang hidupnya untuk menjamin stabilitas kota. Tidak banyak orang yang tahu bahwa Hua Yunfeng juga merupakan salah satu guru transenden terkuat. Dia tidak terkalahkan di Tiongkok selama beberapa dekade. Pria lansia Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, dia telah mencapai semua yang dia inginkan dalam hidupnya, oleh karena itu, dia tidak lagi memiliki dorongan untuk terlibat. Memang, Wei Changgeng mengangguk. Itulah yang dikatakan Tuan Hua pada Liu Chen. Ada guru transenden lainnya di provinsi dan kota seperti Dongjiang, Hudong, Zonghai, namun, mereka terlalu tua atau terlalu sulit ditemukan. Itulah yang menjadikan guru Chen benar-benar permata. Saya tidak mengira Liu Chen akan mengundang Hua Yunfeng secara pribadi. Kata Patua Wei tiba-tiba. Jika aku tahu mereka sangat menginginkan Chen Fan, aku sendiri yang harus mengunjunginya untuk meminta maaf atas Zipin. Apa yang terjadi dengan Zipin? Wei Zipin baru saja kembali, dan karena itu dia tidak mengetahui apa yang telah terjadi. Zipin menyinggung Chen Fan dan Chen Fan mematahkan salah satu kakinya. Dia berkata jika bukan karena kakek, dia akan mematahkan kedua kakinya. Wei Ziqin berkata dengan marah. Betapapun menyebalkannya dia, Wei Zipin adalah sepupunya dan menyakiti Wei Zipin sama dengan menamparkan wajahnya. Seseorang perlu memberi pelajaran pada si idiot itu. Jika kakakku memberikan putranya kepadaku untuk dijaga, aku pasti sudah mengalahkan kesombongannya sekarang. Wei Changgeng mendengus. Dia tidak pernah menyukai Wei Zipin. Ayah. Wei Ziqin memutar matanya ke arah ayahnya dan kemudian mengeluh, kakek, meskipun Chen Fan kuat, kamu tidak harus menemuinya dan meminta maaf. Dia telah menyakiti Zipin, bukan sebaliknya. Gadis bodoh, hehe, kamu tidak tahu betapa pentingnya Chen Fan. Patua Wei menggelengkan kepalanya dengan berat. Changgeng baru saja kembali, dan dia sedang terburu-buru menemui Chen Fan, jadi dia tidak menjelaskan semuanya kepadaku. Saya pikir dia hanya mencari kepala sersan untuk unit normal, tetapi sedikit yang. Saya tahu bahwa posisinya adalah untuk Chang Dragon. Jika dia mengisi peran tersebut, dia akan memiliki kekuatan lebih dari yang bisa Anda bayangkan. Benarkah? Menurutku dia sudah kuat. Orang-orang memanggilnya Tuan Chen dari Jiangbei, seru Wei Ziqin. Tidak ada apa-apa. Patua Wei tersenyum. Di mata pensiunan veteran, pengaruh Chen Fan pada tahap ini sungguh menggelikan. Kebanyakan orang takut padanya karena kekuatan pribadinya. Namun, jika dia bisa menjadi kepala sersan Chang Dragon dan memimpin Chang Dragon untuk mengalahkan Dragon's Fang, dia akan memiliki reputasi yang sama dengan Ye Nantian. Kata Patua Wei dengan berat. Ye Nantian selanjutnya. Wei Ziqin terkejut. Ya, pria lansia Wei berkata, Ziqin, tahukah kamu apa yang terjadi pada orang yang pertama kali merekomendasikan Ye Nantian ke militer? Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Apa yang telah terjadi? Wei Ziqin bertanya. Dia naik ke pangkat tertinggi militer dalam semalam. Peringkat teratas dalam semalam. Wei Ziqin tersentak. Jika orang yang membantu Ye Nantian pada tahap awal karirnya mampu mendapatkan begitu banyak rasa hormat dan kehormatan,
lalu seberapa besar prestise yang dimiliki Ye Nantian sendiri. Memang benar, Ye Nantian sangat kuat sehingga terkadang aku ragu apakah dia adalah dewa pejuang. Wei Changgeng berkata dengan wajah serius. Meskipun kami rival, saya menghormati dia karena kekuatan dan kemampuannya. Jika Tuan Chen bisa mencapai apa yang Ye Nantian lakukan, dia akan jauh dari kemampuan kita. Memang, Patua Wei mengeluh. Kakak laki-lakimu semakin tua dari hari ke hari, dan menurutku dia tidak memiliki banyak potensi yang tersisa dalam dirinya. Adik laki-lakimu, ya, bertingkah seperti adik laki-lakimu. Kamu adalah tulang punggung dan harapan keluarga kami. Jika Tuan Chen benar-benar ingin menjadi Ye Nantian berikutnya dan meraih kekuasaan, maka kami dapat mengandalkan hubungan kami dengannya untuk menumbuhkan pengaruh Anda. Bagi saya, tidak ada yang lebih penting daripada memastikan bahwa Anda berada di jalur yang benar. Petik 2. Ayah. Meskipun Wei Changgeng adalah seorang pejuang yang tangguh dalam pertempuran, air mata mengalir di matanya. Sekian untuk hari ini. Patua Wei bangkit dari kursi dan berkata, ketika Tuan Chen kembali dari perjalanannya, saya akan mengunjunginya secara pribadi. Beritahu adikmu bahwa jangan menyalahkan orang lain atas kesalahannya. Dia seharusnya lebih tegas terhadap putranya sendiri. Ya, ayah. Wei Changgeng bangkit dari tempat duduknya dan menjawab. Wei Ziqin berdiri dengan tenang saat pikirannya berpacu. Dia tidak pernah menyangka bahwa keluarga Wei harus membungkukkan badan mereka, berlutut di hadapan Chen Fan. Chen Fan tidak tahu apa-apa tentang rencana keluarga Wei. Meskipun dia terkejut dengan betapa menariknya persyaratan kerja, dia tidak yakin bahwa dia harus mengisi peran tersebut. Posisi itu mungkin tampak menggoda bagi orang lain, tetapi ternyata tidak ada apapun di mata Chen Fan yang biasa memandang alam semesta seolah itu adalah mainannya. Kepala Sersan hanyalah seekor semut kecil yang berdiri di atas bukit pasir setinggi 2 inci di gurun yang tidak memiliki batas. Di catatan lain, saya sangat terkesan dengan kekuatan kehendak abadi saya. Saya praktis telah memasuki waktu peluru. Chen Fan tersenyum. Dia berpikir untuk menonaktifkan senjatanya terlebih dahulu, tetapi kemudian berubah pikiran dan memutuskan untuk menghentikan peluru dengan tangan kosong. Chen Fan tidak akan mampu menarik waktu peluru, mati 3 bulan lalu. Namun, dengan kehendak abadi, Chen Fan mampu memprediksi pergerakan peluru dan menangkapnya. Tanpa kemampuan kehendak abadi, Chen Fan tidak akan bisa melakukan tindakan ini sampai dia mencapai laut ilahi level. Saya pikir saya sudah selesai di sini. Saatnya pulang dan bertemu orang tuaku. Chen Fan memandang ke kejauhan dengan sedih ketika kenangan akan kampung halamannya membanjiri pikirannya. Dalam beberapa tahun terakhir, semakin banyak orang yang kembali ke daerah asal Chen Fan dari kota. Chen Fan dengan sopan menolak undangan beberapa tokoh terkemuka untuk memberinya tumpangan pulang karena dia lebih menyukai ketenangan dan waktu menyendiri di dalam bus. 6 bulan lalu, saya terlahir kembali di bus yang dioperasikan oleh Golden Dragon Travel Group. Namun, saya bepergian ke arah yang berlawanan. Chen Fan menyesali. Ketika dia pertama kali terbangun di bus, dia hanyalah seorang siswa biasa. 6 bulan kemudian, dia sudah menjadi terkenal di wilayah Jiangbei. Aku bertanya-tanya apakah ibuku dan kakak sudah kembali ke rumah atau belum. Aku harap ayah masih baik-baik saja. Bagaimana dengan teman masa kecilku? Aku ingin tahu apakah mereka sudah berubah. Chen Fan berpikir sendiri. Saat jalan pedesaan yang berkelok-kelok membawanya semakin dekat ke rumah, dia merasa sedikit takut. Dia berbohong jika mengatakan bahwa dia tidak merasa bersalah karena mengabaikan orang tuanya selama 6 bulan. Setelah bus berhenti di stasiun, Chen Fan keluar dari bus, dia tidak membawa barang bawaan apapun. Begitu dia melewati pintu keluar, dia mendapat telepon dari asisten administrasi ayahnya. Hai, Saudara Sun, apakah kamu datang menjemputku? Tidak, kamu tidak perlu, sebelum. Chen Fan menyelesaikan kata-katanya, dia melihat seorang pria muda melambai padanya di seberang jalan. Itu adalah sahabatnya Jun Jie. Chen Fan tersenyum dan kemudian berbicara ke telepon, terima kasih, Saudara Sun, Jun Jie sudah ada di sini untuk menjemputku. Terima kasih, tetaplah berhubungan. Dia menutup telepon dan melihat pemuda itu melesat ke arahnya dan kemudian melayangkan pukulan ke dadanya. Brengsek, kenapa kamu membuatku takut selama 6 bulan? Kupikir kamu telah bepergian ke luar Tiongkok. Senyuman ringan muncul di wajah Chen Fan. Dia berpikir dalam hati,
Saya telah melakukan perjalanan lebih jauh dari sekadar keluar Tiongkok. Saya sudah 500 tahun jauhnya, dan sekarang saya kembali. Hentikan, Junjie. Xiao Fan pasti menyibukkan dirinya dengan sekolah. Gaokao tinggal beberapa bulan lagi. Seorang pria muda berkacamata berbingkai hitam berbicara dengan tenang. Mendengar kata-kata itu, Junjie menggelengkan kepalanya dan melepaskan kepalan tangannya. Meskipun para remaja itu bernada menuduh, Chen Fan tahu bahwa niat mereka baik. Chen Fan merasakan kehangatan muncul di dalam dirinya. Anak laki-laki yang bergegas menuju Chen Fan disebut Wu Junji sedangkan anak laki-laki berkacamata berbingkai hitam disebut Su Haoxuan. Keduanya adalah sahabat Chen Fan sejak kecil. Ketiganya berjalan berdampingan dan tiba di sebuah mobil. Chen Fan memasang ekspresi terkesan dan kemudian berkata, "Astaga, Tuan Muda Wu, ini baru 6 bulan, dan kamu mampu membeli BMW sekarang." Hehe, itu hanya seri 320, lini paling terjangkau. Hanya 200.000, salah satu teman saya memberi saya diskon. Wu Junji tersenyum puas dan kemudian berkata, "Saya telah bertemu banyak orang kaya dan orang-orang muda yang berkuasa ketika saya berada di kota Jin. Anda harus melihat sendiri kekayaan mereka. Mereka mengendarai mobil balap jutaan yuan seperti Ferrari dan Lamborghini. Rumah mereka yang dibangun di sepanjang sungai bernilai lebih dari 10 juta. Salah satunya, Tuan Muda Wei sangat dekat dengan saya. Kami berencana untuk membuka bisnis bersama di masa depan. Ketika saya akhirnya kaya, saya akan meninggalkan BMW ini dan membeli Maserati atau apapun yang Anda miliki." Semakin lama Wu Junji melanjutkan, semakin imajinatif ceritanya. "Tuan Muda Wei, keluarga Wei di kota Chuzhou." Su Haoxuan bertanya dengan dua alis terangkat. "Tentu saja, menurutmu siapa lagi yang aku bicarakan?" Sambil berkata, dia memasang senyum puas, tetapi kekhawatiran suram melintas di wajahnya. Chen Fan mengingat apa yang dikatakan Wei Zipin tentang Wu Junji. Dia mengira temannya telah menelan ludahnya, banyak penghinaan ketika dia jauh dari rumah. Wu Junji adalah putra orang terkaya di daerah itu. Dia tidak pernah bersekolah dan membolos setiap hari untuk bergaul dengan teman-temannya yang kaya dan manja. Ketika dia pindah ke sebuah kota besar kota, keuntungannya dari latar belakang keluarganya tiba-tiba menghilang begitu saja. Jumlah kekayaan yang dikumpulkan ayahnya di daerah kecil tidak dapat dibandingkan dengan raja kota yang kaya. Di sisi lain, kedua orang tua Su Haoxuan adalah pegawai pemerintah biasa, tetapi nilai Su Haoxuan tinggi, dan dia bersaing untuk masuk universitas ternama seperti Qinghua. Sekolah menengah nomor 1 di kota Chuzhou dulu memperebutkannya dengan sekolah menengah Kabupaten Sishui. Namun pada akhirnya, anak laki-laki itu memutuskan untuk tetap tinggal di daerah. Mari kita bicara tentang hal lain. Wu Junjie menepuk bahu Chen Fan dan berkata, "Semua orang menunggumu di restoran Deng Yin. Aku bahkan mengundang gadis impianmu." Restoran Deng Yin. Sial, apakah kamu menjadi kaya saat berada di kota? Su Haoxuan bertanya dengan terkejut. Restoran Deng Yin adalah salah satu restoran tertua di Tiongkok. Jamuan makan di sana akan menelan biaya setidaknya 2.000 yuan per meja. Hehe, aku hanya berpikir bahwa kita harus keluar dan merayakannya. Wu Junji berkata sambil memukul-mukul dadanya. Jangan mencoba menyimpan uang untukku ketika kamu di sana, pesanlah apapun yang kamu inginkan. Ketika ketiganya tiba di restoran Deng Yin, mereka melihat dua gadis dan seorang pria muda sudah menunggu mereka di pintu masuk. Pria muda itu memasang senyum ramah di wajahnya sementara kedua gadis itu tampak sangat menarik. Salah satu gadis itu bertubuh tinggi, sepasang celana pendek nyaris tidak menutupi tubuhnya dan memperlihatkan sebagian besar pahanya yang melengkung dan anggun. Gadis lainnya sedikit lebih pendek dari yang pertama dan memiliki fitur jelas yang membuatnya terlihat jauh lebih canggih. "Wei, Wen Jin. Lihat siapa yang datang." Wu Junjie turun dari mobil terlebih dahulu, dan dia menyeret Chen Fan keluar dari kursi belakang. Sebelum Chen Fan sempat mengucapkan sepatah kata pun, api keluar dari mulut gadis jangkung itu. "Hei, brengsek, kamu dari mana saja? Aku akan memberimu pelajaran hari ini agar kamu tidak menghilang seperti itu lagi." "Memang benar, Kakak Fan, kamu seharusnya tidak membuat kami takut," kata remaja laki-laki gemuk itu. "Berhenti, kalian berdua. Chen Fan baru saja kembali, biarkan dia beristirahat." Gadis dengan wajah anggun berkata dengan ringan. Anak laki-laki gemuk itu bernama Yan Xiaobai.
Keluarganya menjalankan perusahaan tekstil di daerah tersebut. Nama gadis jangkung itu adalah Lin Weiwei. Kedua orang tuanya adalah seniman bela diri. Dia memiliki tubuh yang panas dan temperamen yang lebih panas. Gadis dengan ciri-ciri halus adalah Yu Wenjin, gadis impian semua laki-laki di sekolah menengah daerah. Yu Wenjin, Lin Weiwei, Su Haoxuan, Wu Junjie dan Su Haoxuan semuanya berteman dengan Chen Fan sejak mereka masih kecil. Chen Fan melihat ke arah teman-temannya, dan yang pertama dia lihat adalah Yan Xiaobai. Dia tidak berubah sama sekali, ramah dan montok seperti biasanya. Lin Weiwei juga tetap sama, emosinya tidak membaik sama sekali. Namun, mata Chen Fan tertuju pada wajah Yu Wenjin untuk beberapa saat ketika dia menemukan sesuatu yang berbeda dan aneh. Chen Fan terkejut ketika dia merasakan energi aneh dan dunia lain mengalir di sekitar Yu Wenjin. Dia datang ke daerah kami saat kelas 7, dan sejak itu dia telah memikat hati semua anak laki-laki di sekolah. Chen Fan mengenang, Yu Wenjin bahkan lebih menarik dari Jiang Churan. Chen Fan mengakui bahwa dia adalah salah satu gadis tercantik yang pernah dia temui dalam 30 tahun pertama kehidupannya yang lalu. Dia tidak hanya sangat cantik, tetapi dia juga memiliki nilai yang sangat bagus. Bukan rahasia lagi bagi Chen Fan dan teman-temannya yang lain bahwa Wu Junji dan Su Haoxuan saling bersaing untuk mendapatkan perhatian gadis itu. Kenangan tentang kehidupan masa lalu Chen Fan muncul di benaknya, dan wajahnya menjadi semakin sedih. Pantas saja segala sesuatunya terasa canggung di kehidupan masa laluku, semuanya masuk akal sekarang. Ayo masuk, Wu Junji menyuruh semua orang memasuki restoran Deng Yin. Dia telah memesan kamar VIP yang didekorasi dengan furnitur bergaya tradisional Tiongkok. Beberapa pelayan berdiri di sudut ruangan dan siap melayani tamu. Berhenti menatapku, Yu Wenjin memprotes. Mesum, kenapa kamu melirik Hoti Yu? Wu Junji berkata dengan getir. Jangan panggil aku seperti itu. Yu Wenjin kembali menyerang Wu Junjie dengan cemberut. Baiklah, aku akan memanggilmu kakak Wenjin, bagaimana kalau begitu? Wu Junji berkata sambil mengangkat kedua tangannya tanda menyerah. Chen Fan menyaksikan keduanya saling melontarkan olok-olok ringan dan merasakan nostalgia yang kuat. Mereka adalah teman sejatiku. Aku berhasil kembali hanya untuk berkumpul dengan kalian lagi karena persahabatan kita adalah hal terbaik yang pernah terjadi padaku. Bagi Chen Fan, hubungan dengan teman-temannya lebih penting daripada seluruh planet. Tanpa mereka, bumi hanyalah sebutir pasir di gurun pasir. Semua orang mengobrol satu sama lain sambil menikmati makanan. Yu Wenjin melirik Chen Fan dengan rasa ingin tahu dari waktu ke waktu. Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.novelhal.com untuk berkunjung. Dia bisa merasakan bahwa Chen Fan telah banyak berubah selama 6 bulan, namun, Yu Wenjin tidak tahu persis apa yang membuat bocah itu berbeda. Chen Fan duduk dengan tenang sambil mengamati teman-temannya. Di kehidupanku yang lalu, Yan Xiaobai membawa pulang seorang gadis setelah lulus dari universitas. Bersama-sama, dia dan gadis itu mengambil alih bisnis ayahnya. Lin Weiwei bisa masuk ke institut penerbangan di kota Jinlin. Dia selalu ingin menjadi pilot, namun, pelatihannya akhirnya membawanya menjadi pramugari. Belakangan, dia menikah dengan seorang perwira militer yang sukses. Su Haoxuan bisa masuk ke Universitas Qinghua. Setelah lulus, dia menjadi direktur eksekutif sebuah perusahaan investasi asing dan menikahi seorang gadis cantik berkulit putih kaya. Wu Junjie keluar dari universitasnya hanya beberapa tahun setelah dia lulus diterima. Setelah 1 dekade mengalami keterpurukan, ia mampu menjadi kaya dan akhirnya menjadi taipan yang memiliki aset lebih dari beberapa ratus juta. Yu Wenjin sebaliknya. Chen Fan memandang wajah gadis itu yang memikat namun jauh saat dia tenggelam dalam pikirannya. Dia menghapus ingatan kehidupan masa lalunya, tetapi dia tidak dapat menemukan jejak Yu Wenjin. Informasi apapun tentang gadis ini tidak ada lagi setelah pertemuan tahun baru ini. Dia hanya samar-samar ingat bahwa dia dan neneknya meninggalkan daerah itu dengan tergesa-gesa tanpa meninggalkan informasi kontak apapun. Setelah mendalami jalan kenangan, Chen Fan mengenang bahwa beberapa tahun kemudian, Wu Junji memberitahu Chen Fan versi ceritanya dengan air mata berlinang. Dia mengungkapkan kepada Chen Fan bahwa, beberapa hari sebelum Yu Wenjin meninggalkan daerah itu, dia telah mengajak Yu Wenjin berkencan, tetapi dia ditolak. Untuk mengoleskan garam pada lukanya,
Yu Wenjin meninggalkan bocah itu dengan komentar dingin. Kita tidak berasal dari dunia yang sama. Di kehidupanku yang lalu, kupikir dia meremehkan Wu Junji. Namun, sepertinya aku salah, dan dia mengatakan yang sebenarnya. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Dia memperhatikan bahwa Yu Wenjin memiliki peran seorang kultivator tentang dirinya. Chen Fan bertaruh bahwa dia belum mencapai level awal atau yang disebut level pencapaian Dao berdasarkan kategorisasi perapal mantra di bumi, tetapi dia juga tidak jauh dari itu. Namun, energinya tampak aneh. Bukan hanya kuno dan primordial, tetapi juga luar biasa dan mengerikan, namun berbeda dengan Yin Qi hantu Wu Sanhe. Yin Qi-nya jauh lebih mengesankan di alam dan sangat kuat dibandingkan dengan itu, dari kultivar lain di muka bumi. Kondisi fisiknya juga sangat aneh, tidak diragukan lagi memiliki kedekatan alami dengan energi Yin. Kedekatan alami seperti itu jarang terjadi bahkan di antara para penggarap abadi, apalagi para penggarap di bumi. Kedekatan bawaan seperti itu tidak hanya akan membantu dalam kultivasinya, tapi itu juga akan membuka beberapa seni sesat untuknya. Meskipun demikian, varian tertentu dari Yin Qi yang dia miliki tampaknya hanya memperkuat kekuatannya yang ada tetapi tidak mempengaruhi kemajuan melalui tingkat kultivasi. Jika tidak, dia seharusnya sudah mencapai Dao mencapai tingkat. Chen Fan berpikir sendiri. Kekuatan dan kemampuan Yu Wenjin sepenuhnya diekspos kepada Chen Fan di bawah kehendak abadinya. Dalam dunia kultivasi, terdapat banyak seni yang memanfaatkan kedekatan alam seperti metode Tripod Cauldron, Human Elixir, Grand Pills, Soul Honoring, dan masih banyak lagi. Saya harap saya salah. Chen Fan menggelengkan kepalanya. Tiba-tiba, Wu Junji menepuk pundaknya dan berkata, bergabunglah denganku untuk merokok. Tentu saja, Chen Fan berkata pelan. Mereka meninggalkan bagian VIP dan berjalan menuju area merokok di balkon. Wu Junji bersandar di pagar dan menatap kerumunan di jalan di bawahnya. Tiba-tiba dia bertanya, aku berbohong, Xiao Fan. Aku berbohong kepada kalian semua. Tentang apa? Chen Fan bertanya dengan tenang. Sudah ku bilang padamu bahwa aku pergi ke kota Jinlin dan bertemu dengan Tuan Muda Wei. Bagian itu benar. Wu Junjie menghisap rokoknya dan berkata, tetapi aku tidak memberitahumu bahwa dia telah menamparku dan mengatakan kepadaku bahwa aku tidak layak menjadi temannya. Ketika aku melihat tamparannya datang ke wajahku, aku ingin menghindar, tapi aku sangat takut, aku bahkan tidak bisa membela diriku sendiri. Air mata menggenang di mata Wu Junjie yang bengkak. Jika aku menghindar atau melawan, bahkan ayahku pun akan mendapat masalah. Xiao Fan, hanya kamulah satu-satunya orang yang bisa kuajak bicara. Aku tidak bisa memberitahu mereka. Wu Junjie berkata pelan. Hawk Xuan hanya peduli dengan studinya. Kamu tahu dia sebenarnya tidak ingin bergaul dengan kita, karena kita adalah sekelompok pecundang. Yan Mo hanya tertarik pada perempuan. Dia idiot. Lin Weiwei tidak jauh lebih baik, tipikal pirang, tapi untuk Yu cantik. Wu Junji tersenyum masam dan kemudian menggelengkan kepalanya. Dia bilang kita berasal dari dua dunia yang berbeda. Dia hanya tertarik pada anak laki-laki kota kaya. Oleh karena itu, kamu adalah satu-satunya orang yang bisa aku ajak bicara. Wu Junjie menghela nafas. Chen Fan mendengarkan dan tidak menyela. Mengetahui bahwa Wu Junji hanya mencari pendengar. Seperti yang diharapkan Chen Fan, Wu Junji melanjutkan, sejak saat itu, saya menjadi kecewa dengan gelembung yang saya tinggali. Jika saya tidak mengejar kalian, melihat Chen Fan hendak menjawab, Wu Junji buru-buru memotongnya, jangan katakan apapun. Hawk Xuan adalah siswa dengan nilai A, dialah yang paling berpeluang sukses di antara kami semua. Sedangkan kamu, kami semua tahu seberapa baik kinerja perusahaan ibumu. Kamu bahkan tidak perlu khawatir tentang uang di masa depan. Tetapi bagiku, ayahku akan pensiun setelah masa jabatan berikutnya. Setelah itu, dia akan menjadi bukan siapa-siapa bahkan di daerah kecil kita, apalagi di kota seperti Chuzhou. Oleh karena itu, aku hanya bisa mengandalkan diriku sendiri, dan bekerja 2 kali lebih keras untuk membuka jalan bagi masa depan saya. Brengsek, saya berharap suatu hari nanti saya bisa berdiri di hadapan Wei Zipin dan mengembalikan tamparan itu kepadanya. Sambil berkata, Wu Junji menjentikkan rokoknya tetapi ke tanah dan menekannya dengan kuat di bawah satu tumit. Setelah bocah itu selesai mengomel, Chen Fan akhirnya berkata perlahan, aku sudah membalaskan dendammu dengan mematahkan salah satu kakinya. Apakah kamu senang dengan itu? Kalau tidak,
Aku bisa memecahkan yang satu lagi untukmu juga. Luar biasa. Terima kasih kawan. Saya merasa jauh lebih baik sekarang. Wu Junji mengangguk. Sementara itu, dia mengira Chen Fan mengatakannya hanya untuk membuatnya merasa lebih baik. Wei Zipin bukanlah orang biasa, ayahnya adalah tuan ketiga Wei. Pemikiran yang sebenarnya dimaksudkan oleh Chen Fan apa yang dia katakan tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Ada sesuatu yang perlu kukatakan padamu. Chen Fan mengerutkan alisnya dan berkata, kamu harus melepaskan Yu Wenjin. Kalian berdua terlalu berbeda. Ketidaksenangan melintas di wajah Wu Junji, dia bertanya, kamu juga berpikir begitu? Kamu sama seperti yang lain. Chen Fan menggelengkan kepalanya dan tahu dia harus segera menghentikan masalah ini. Terlepas dari apa yang dia katakan padanya, Wu Junjue tidak akan sepenuhnya menyerah mengejar Yu Wenjin. Mereka mengubah topik dan mengobrol untuk beberapa saat sampai Lin Weiwei memanggil mereka kembali ke kamar. Bahkan ketika mereka tiba di ruang VIP, Chen Fan menyadari bahwa Wu Junji masih belum bisa melupakan apa yang dia katakan tentang dia dan Yun Wenjin. Meskipun demikian, Chen Fan tidak ingat sedikit kecanggungan antara dia dan temannya. Mereka sudah berteman sejak kecil, dan kata-kata jujur tidak boleh merusak ikatan mereka. Mengapa kamu tidak berbicara dengan yang lain? Temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik. Silakan klik www.novelhall.com untuk berkunjung. Ketika makanan mereka tiba, Yu Wenjin mencondongkan tubuh ke arah Chen Fan dan bertanya dengan tenang. Yu Wenjin selalu menjadi orang yang pendiam, namun, Chen Fan telah bergabung dengan barisannya hari ini. Chen Fan tersenyum dan kemudian memberitahunya bahwa dia merasa sangat berbeda dari teman-temannya sehingga dia tidak dapat menemukan apapun untuk dibicarakan dengan mereka. Mereka menyukai novel, film, permainan, namun Chen Fan seumur hidup ini tidak tertarik pada satupun dari mereka. Apa yang kamu bicarakan? Mata Yu Wenjin berkedip saat kepanikan melintas di benaknya. Saya baik-baik saja di sini. Mengapa saya harus pergi? Apakah itu benar? Chen Fan menatap matanya dan bertanya dengan serius, saya hanya ingin Anda tahu bahwa apapun masalah yang Anda hadapi, saya dapat menyelesaikannya untuk Anda. Sungguh, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Yu Wenjin memasang senyum lelah dan mengalihkan pandangannya ke kiri dan ke kanan untuk menghindari tatapan Chen Fan. Xiao Fan, Hoti Yu, apa yang kalian berdua gumamkan? Wu Junji berteriak, tidak ada, apa yang kalian bicarakan? Yu Wenjin langsung menjawab, mencoba mengubah topik. Melihat semua orang dengan gembira bertukar olok-olok ringan satu sama lain, Chen Fan duduk dengan tenang dan mengetuk meja dengan jarinya. Dia mungkin tidak bisa berbuat apa-apa terhadap teman-temannya yang diintimidasi di kehidupan sebelumnya, tapi kali ini, dia memiliki kekuatan luar biasa dan tidak akan membiarkan siapapun memanfaatkan teman-temannya. Aku tidak peduli apakah kamu iblis atau malaikat jika kamu menyakiti teman-temanku, aku akan membuatmu membayar. Dua nyala api kemasan muncul di matanya, menyala semakin terang setiap detiknya.